Proses yang sama juga muncul pada peranan vitamin B6 pada pembentukan pada pembentukan satu unit karbon serta pembentukan pada proses metabolisme homocysteine. Nah, jadi bagaimana fungsinya? Pada fungsinya vitamin B6 di sini PLP juga memegang peranan yang sama pada proses pembentukan dari beberapa mekanisme atau beberapa antioksidan dan neurotransmitter yang penting. PLP di sini akan berikatan dengan SHMT, dia akan menghasilkan 5,10 metilen THF. Dari 5,10 metilen THF ini akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan basa purin dan timidin untuk proses pembentukan DNA. Kemudian di tahap yang sama, PLP dengan bekerja sama dengan vitamin B12, dia akan masuk pada siklus metionin. Pada siklus metionin, dia akan mempengaruhi proses terbentuknya dari homocysteine. Nah, dari sini setelah dari homocysteine, PLP juga akan kembali bekerja. Homocysteine dibantu oleh PLP akan menghasilkan cystathionine, cysteine, kemudian dia akan menghasilkan glutathione. Glutathione di sini merupakan salah satu antioksidan yang sangat kuat yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi pada sistem saraf, vitamin B punya beberapa peranan, terutama dia fokusnya pada metabolisme asam amino, neurotransmitter, serta proses pembentukan DNA dan RNA. Berikutnya, neurotropik yang terakhir adalah vitamin B12. Vitamin B12 juga sedikit mirip mekanisme dalam proses perlindungan neurotransmitter, yaitu vitamin B12 berikatan atau berpengaruh penting pada metabolisme homocysteine. Dengan adanya keterlibatan vitamin B12 pada metabolisme homocysteine, maka akan bisa mempengaruhi proses terbentuknya mielin, katekolamin, fosfatidilkolin, serta DNA dan RNA. Jadi, peran vitamin B12 pada sistem saraf adalah untuk terlibat dalam proses metabolisme asam lemak, asam amino, neurotransmitter, mielin, serta DNA dan RNA. Nah, dari ketiga vitamin neurotropik tersebut, mereka bekerjanya punya sinergitas sendiri. Jadi, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin B12 punya peranan dan fungsi sendiri-sendiri. Tetapi, ketiga fungsi itu akan bekerja secara sinergis. Makanya, kombinasi vitamin neurotropik sangat diperlukan karena ketiganya punya titik kerja yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Seperti kita lihat pada slide yang ini, vitamin B1 dia punya peranan untuk memperkuat saraf, sistem saraf, dan dia menyediakan sumber energi untuk sel-sel saraf. Vitamin B6 dia akan meningkatkan atau mempromot transmisi impuls saraf, dan dia juga punya efek menghilangkan rasa nyeri. Vitamin B12 dia punya fungsi sendiri, dia akan menyebabkan atau menstimulus proses regenerasi dari sel saraf dan mencegah kerusakan sel saraf dari kerusakan. Jadi, tiga vitamin neurotropik ini bekerja sinergis untuk melindungi sel-sel saraf. Nah, jadi kalau kita lihat karena mekanisme biokimiawinya berbeda, maka fungsi dari masing-masing vitamin B ini punya peran sendiri-sendiri, tetapi tujuannya sama. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa studi yang terkait melihat efikasi dari vitamin B pada beberapa kondisi. 5 menit yang lagi pertama, ya, ya, terima kasih Prof. Ya, jadi yang pertama ada suatu studi yang melihat bahwa ternyata pada pasien dengan diabetes tipe 2 itu terjadi gangguan pada status vitamin B. Pada studi ini ternyata bahwa pada pasien dengan diabetes tipe 2 ada perubahan atau ada gangguan pada renal terkait pengaturan tiamin atau vitamin B1. Sementara itu juga terjadi proses peningkatan degradasi pada vitamin B6, kemudian serta adanya resisten metabolik sitosol untuk vitamin B12. Penelitian ini melihat pada pasien yang sudah mengalami DM rata-rata 8 tahun. Jadi ternyata
dari hasil penelitian bisa kita katakan bahwa ada penurunan dari vitamin B, khususnya vitamin B1, B6, dan B12. Karena ada penurunan itu, ternyata setelah diberikan suplementasi vitamin B1, B6, dan B12 dapat bermanfaat pada pasien diabetes. Kemudian, studi yang sama dengan hasil yang serupa juga menunjukkan bahwa suplementasi vitamin B bermanfaat pada pasien DM dengan terapi metformin untuk meminimalisir resiko neuropati. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu mengenai masalah-masalah terkait obat yang mungkin akan muncul pada penggunaan neurotropik. Yang pertama yang biasa kita temukan atau yang biasa sejawat monitor di praktek klinis adalah apakah ada interaksi obat. Vitamin B ini sering digunakan bersama dengan beberapa obat-obatan yang lain. Nah, misalnya interaksi obat yang saya tampilkan hanya beberapa yang signifikan secara klinis. Ada beberapa interaksi obat pada penggunaan vitamin B. Untuk vitamin B6 ternyata berinteraksi dengan phenytoin. Nah, efek interaksinya apa? Efek interaksinya adalah dia bisa menurunkan konsentrasi dari plasma phenytoin. Jadi yang bisa dilakukan adalah monitoring dari efek klinis pada pasien yang menggunakan bersamaan phenytoin dengan vitamin B6. Hal yang sama juga terjadi pada pasien-pasien yang menggunakan levodopa. Ternyata dengan adanya interaksi tersebut bisa menurunkan efikasi dari levodopa. Caranya adalah untuk manajemennya adalah menghindari penggunaan bersamaan vitamin B6 dengan levodopa. Sementara untuk vitamin B12, interaksi yang signifikan yang ditemukan adalah ketika menggunakan vitamin B12 dengan chloramphenicol. Nah, setelah penggunaan bersamaan vitamin B12 dengan chloramphenicol, efek interaksinya adalah penurunan efikasi dari hidroksikobalamin. Jadi yang turun di sini adalah efek dari hidroksikobalaminnya. Sementara interaksi vitamin B12 dengan neomycin, kolsikin, serta H2 reseptor antagonis seperti ranitidin dan simetidin ini bisa menurunkan absorpsi vitamin B12. Tetapi interaksi ini baru akan muncul ketika diberikan secara parenteral. Jadi ketika vitamin B12 diberikan secara parenteral akan bisa memberikan interaksi dengan neomycin, kolsikin, serta H2RA. Tetapi jika diberikan secara peroral, tidak ditemukan interaksi yang signifikan. Nah, ini merupakan rekomendasi dosis terapeutik untuk masing-masing vitamin. Vitamin B1 start dengan 100 mg per oral, vitamin B6 start dengan 50 mg per oral. Sedangkan vitamin B12 start dengan 0,2 mg per oral. Nah, jadi untuk dosis terapeutik tergantung dari kebutuhan atau indikasi yang dimiliki oleh pasien. Kalau untuk vitamin B1 atau tiamin, biasanya diindikasikan untuk defisiensi secara tunggal. Jadi kalau memang pasien terbukti defisiensi vitamin B1, maka ada beberapa dosis untuk mengatasi defisiensi dari vitamin B1. Kemudian, selain dari dosis, kita juga bicara terkait dengan safety, keamanan. Sejauh ini belum ada penelitian atau belum ada laporan terkait adanya efek samping yang cukup signifikan pada penggunaan tiamin. Yang pernah dilaporkan adalah reaksi efek samping alergi, walaupun kejadiannya sangat kecil, dan kejadian efek samping alergi terjadinya setelah pemberian tiamin secara parenteral. Sehingga untuk mengatasi atau untuk mencegah terjadinya alergi terulang kembali, maka pemberian intravena tiamin harus diberikan melalui infus selama 30 menit. Selain itu juga rumah sakit atau klinik juga harus menyiapkan penanganan anafilaksis jika memang pasiennya mendapatkan injeksi tiamin. Kemudian untuk pyridoxine ada beberapa dosis sesuai dengan indikasinya. Ada dosis untuk kondisi defisiensi, kemudian neuropati yang diinduksi oleh isoniazid. Jadi beberapa obat TB, khususnya isoniazid, itu juga bisa menginduksi neuropati. Nah, salah satu obat profilaksis yang digunakan untuk mencegah neuropati karena isoniazid adalah pyridoxine. Bisa profilaksis, bisa juga treatment. Jadi tidak hanya diabetes, ternyata pada pasien yang menggunakan isoniazid pun juga perlu mendapatkan profilaksis dari pyridoxine. Terkait dengan keamanan, penggunaan jangka panjang pyridoxine tergolong relatif aman. Tetapi ada pelaporan bahwa penggunaan dosis di atas 200 mg telah dikaitkan dengan kondisi neuropati pada sejumlah kecil pasien. Jadi perlu dimonitor penggunaannya
dengan dosis serta efek yang muncul. Karena efek samping bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi pada semua pasien. Kemudian terkait dengan kobalamin, vitamin B12, belum ada laporan toksisitas terkait penggunaan vitamin B12. Kemudian penggunaan vitamin B12 baik secara oral maupun parenteral sampai sekarang belum dilaporkan adanya efek samping yang signifikan. Jadi penggunaan vitamin B12 relatif aman jika kita lihat dari kejadian efek samping. Kemudian tadi ada studi mengenai penggunaan vitamin B12 pada pasien diabetes yang mendapatkan metformin, bahwa ternyata pada pasien-pasien diabetes yang menggunakan metformin, selain karena metforminnya, karena bisa juga disebabkan oleh kondisi penyakitnya, ternyata ada penurunan kadar vitamin B12. Jadi, dari hasil studi ini sudah keluar systematic review-nya tahun 2014 kemarin, bahwa ternyata penggunaan vitamin B12 suplemen dapat berguna pada pasien diabetes yang menggunakan metformin. Karena sudah terbukti ada penurunan kadar vitamin B12-nya. Nah, bagaimana kadar vitamin B pada makanan? Sebenarnya kita bisa mendapatkan vitamin B dari makanan. Tetapi kadar yang kita dapatkan dari asupan makanan tidak menyediakan efek farmakologis sesuai seperti yang disediakan oleh suplemen atau obat-obatan, khususnya pada pasien-pasien yang memiliki resiko defisiensi. Jadi memang seharusnya jika memang sudah ada indikasi, maka sudah saatnya menggunakan vitamin neurotropik. Dan juga merujuk pada hasil penelitian yang terbaru bahwa ternyata pada pasien yang menggunakan vitamin neurotropik secara rutin terbukti ada penurunan neurotropik. Penurunan efek neuropati, mohon maaf. Jadi penurunan efek neuropati terjadi mulai dari penggunaan vitamin neurotropik rutin setelah 2 minggu. Jadi 63% gejala neuropatinya turun setelah penggunaan vitamin neurotropik selama 2 minggu. Nah, bagaimana untuk konseling penggunaan neurotropiknya? Yang pertama, gunakan sesuai kebutuhan. Jadi apakah ada kondisi defisiensi, apakah ada kondisi untuk profilaksis, ataukah untuk kondisi sesuai dengan treatment. Jika memang lupa meminum vitamin neurotropik, mungkin tidak perlu digandakan dosisnya. Jadi dilewati saja, ikut yang hari berikutnya. Nah, yang paling penting di sini adalah cermati obat-obatan yang dikonsumsi bersamaan oleh pasien. Karena dikhawatirkan akan muncul adanya interaksi obat. Itu salah satu poin penting untuk sejawat Bapak Ibu apoteker yang mungkin menemukan atau memiliki pasien yang banyak menggunakan vitamin neurotropik. Mohon maaf waktunya. Nah, jadi, sudah sampai kesimpulan, Prof. Mohon maaf ya, vitamin neurotropik bekerja secara sinergis pada jalur yang berbeda pada sistem saraf, khususnya kalau kita fokuskan pada hari ini adalah pada sistem saraf